Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan dan ingin membahas untuk jurnal review pemodelan dispersi emisi udara. Untuk studi kasus itu mengambil dari pembangkit listrik tenaga uap Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perkenalkan dulu, sebelumnya saya adalah Ahmad Sirajuddin Munir, eh, dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University, konsentrasi infrastruktur lingkungan berkelanjutan. Di sini jurnal yang saya ambil itu membahas masalah dispersi untuk SO2 dan NO2. Oke. Ini adalah jurnalnya, ada Weinros dan sebagainya. Ini merupakan hasil model dispersi dua dimensi. Baik. Identitas jurnalnya tersendiri dengan nama jurnal Pemodelan Dispersi Emisi Udara SO2 dan NO2 dengan menggunakan persamaan Gaussian pada cerobong PLTU Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penulisnya adalah Edi Sarwono, penulis kedua Fahrizal Adnan, dan penulis ketiga Muhammad Muazrafi. Tahun terbit di 2021, diterbitkan di Jurnal Teknologi Lingkungan Unmul. Latar belakang dari pengambilannya ialah PLTU Muara Jawa yang berlokasi di Tanjung Kubur, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang telah beroperasi sejak 2018. PLTU ini memberikan suplai daya kepada daerah sekitar, khususnya Kalimantan Timur, sebesar 2 kali 27,5 MW. PLTU ini menghasilkan emisi polutan berupa SO2 dan NO2 yang tersebar ke atmosfer. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan apakah polutan tersebut menyebar ke arah pemukiman atau tidak. Model yang digunakan menggunakan model dispersi Gaussian. Dan hasil dari permodelan ini digunakan untuk membantu memantau dan mengevaluasi polutan buangan yang berbahaya di sekitar area. Model dispersi yang digunakan ini adalah persamaan umumnya, di mana kita membutuhkan konsentrasi polutan, kecepatan konsentrasi emisi, kemudian kecepatan angin, koefisien dispersinya untuk horizontal dan vertikal, kemudian arah penyebarannya, kemudian jarak horizontal dari plum, dari titik tengah cerobong, kemudian tinggi reseptor dari cerobong asap, dan tinggi efektif. Tinggi efektif ini adalah tinggi dari gabungan dari dasar, kemudian ke puncak cerobong, kemudian sampai ke titik tertinggi plum. Kemudian peta dispersi ini menggunakan software air mode untuk dapat mengkalkulasinya. Kemudian kondisi meteorologi di daerah sekitar dihitung dari tahun 2015 sampai 2019. Ini metode yang digunakan pada jurnal kali ini. Jika membuka jurnal tersendiri itu dapat dilihat bahwa model 2015 sampai 2019 sebetulnya tidak jauh berbeda perubahan anginnya, di mana angin tersebut lebih dominan ke utara dan selatan, di mana untuk kecepatannya 0,5 sampai 2 meter per second yang diisi oleh hampir 80%-nya, dengan kecepatan rata-rata sekitar 1,98 meter per second. Kemudian data lapangan yang diambil dari dari pihak ketiga, yaitu ialah konsentrasi SO2 dan konsentrasi NO2 pada cerobong asap. Bisa dilihat bahwa total hasil emisi, kemudian suhu gas buang, kecepatan gas buang, tinggi cerobong, diameter cerobong, dan luas penampang. Selanjutnya, data yang diambil oleh pihak ketiga yang didapatkan pada penelitian ini ialah kecepatan gas, konsentrasi polutan, luas penampang, laju emisi. Dari data ini kita sudah mendapatkan dua nilai,
Yang pertama tadi sebelumnya adalah arah dan kecepatan angin. Yang kedua adalah nilai dari konsentrasi gas itu sendiri. Kita memerlukan satu data tambahan lagi di sini, yaitu berupa ketinggian plumb. Ketinggian plumb ini kemudian dihitung menggunakan persamaan Briggs dan Holland. Dari sini didapatkan plumb rise-nya berapa pada bulan Januari, Februari, Maret. Ini ada memiliki perbedaan. Maka dilakukan model perhitungan sesuai dengan bulannya. Jadi akan dilakukan 12 kali perhitungan model bulan Januari, bulan Februari, Maret, April, sampai bulan Desember. Dari data tersebut kemudian didapatkan perubahan konsentrasi berdasarkan jarak. Di sini untuk perubahan konsentrasi NO2 dan NO2 didapatkan bahwa terdapat pengurangan atau terdapat dispersi secara jarak ya. Dimana kalau jarak 1000 meter dari plumb itu konsentrasinya cukup tinggi, dan untuk konsentrasi di 5000 terdapat penurunan. Ini didapatkan untuk semester pertama. Untuk grafik pertama ini adalah semester pertama untuk NO2, kemudian grafik kedua semester pertama untuk SO2, grafik ketiga NO2 untuk semester pertama, dan grafik keempat itu SO2 untuk semester kedua. Dari hasil tersebut, ini adalah salah satu sampel gambar yang dipublish, yaitu ternyata paparan emisi SO2 pada arah barat dan barat daya ini terjadi lonjakan, di mana nilai yang dihasilkan sebesar 0,07 mikrogram per meter kubik, dan konsentrasi maksimal yang dihasilkan sebesar 0,0 mikrogram per meter kubik. Sedangkan untuk konsentrasi NO2, nilai yang didapatkan sebesar 0,04 mikrogram per meter kubik, dan nilai konsentrasi maksimal yang dihasilkan sebesar 0,7 mikrogram per meter kubik. Lokasi yang diderita atau lokasi yang terpapar pada arah barat dan barat daya meliputi daerah pertambangan, hutan, serta jalan tol Balikpapan Samarinda. Kesimpulan yang dihasilkan ialah nilai konsentrasi SO2 tertinggi semenjak ialah pada bulan Agustus 2019 yang didapatkan menggunakan persamaan Briggs sebesar 7,782 mikrogram per meter kubik, yaitu pada jarak reseptor 1000 meter, hingga 1,64 mikrogram per meter kubik dengan jarak reseptor di 5000 meter. Nilai konsentrasi NO tertinggi sejak 2019 menggunakan persamaan untuk plumb-nya menggunakan persamaan Briggs ini sebesar 70,537 mikrogram per meter kubik pada jarak reseptor 1000 meter, dan 14,9 mikrogram per meter kubik untuk jarak 5000 meter. Hasil ini jika didasarkan pada baku mutu, maka solusi penghitungan pada persamaan Briggs ini di atas baku mutu. Sedangkan untuk hasil konsentrasi SO2 dan NO2 menggunakan software Aeromode itu berada di bawah baku mutu. Ini merupakan hasil yang disampaikan oleh autor tersebut. Kemudian arah angin dari bulan Januari sampai bulan April dominan ke arah barat daya dan tenggara, sehingga emisi SO2 dan NO2 dominan ke daerah hutan dan pertambangan. Dan satu kelurahan di Muara Jawa. Sedangkan untuk bulan Mei sampai bulan November dominan ke arah utara dan timur laut, sehingga nilai dari SO2 dan NO2 dominan ke arah hutan pertambangan. Jadi pada bulan Januari sampai April dan bulan Desember ini ada potensi polutan menyebar ke bagian perumahan di Kelurahan Muara Jawa. Sedangkan untuk bulan Mei dan bulan November, polutan ini sendiri lebih banyak masuk ke dalam area hutan dan pertambangan. Demikian hasil dari pengolahan model yang disampaikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.